Salam, perkenalkan nama saya Medi Tersalifeni, saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat teologi agama-agama. A. Hakikat teologi agama-agama. Teologi agama-agama adalah cabang dari ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon teologi terhadap kenyataan adanya pluralitas agama di luar dirinya. Fokus studi teologi agama-agama adalah bagaimana umat Kristen memandang dan menilai agama-agama lain, serta bagaimana hubungan yang positif antar agama dikemungkinkan melalui teologi yang dikonstruksi. Salah satu pionir di dalam teologi agama-agama adalah teolog Inggris yang bernama Allen, yang mengemukakan tentang eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Yang pertama, definisi teologi agama-agama. Menurut Sumartana mengatakan bahwa tantangan keagamaan yang mendasar yang kita hadapi sekarang ini bisa kita ungkapkan dengan satu kata, yaitu pluralisme. Tidak ada maksud mengatakan bahwa pluralisme merupakan satu-satunya tantangan, akan tetapi bila tantangan itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka agama-agama akan kehilangan perspektif yang benar tentang dunia dan masyarakat sekarang. Pluralisme telah menjadi ciri esensial dari dunia masyarakat sekarang. Dunia telah menjadi satu dan menjadi sangat kecil, di mana umat manusia hidup bersama di dalamnya. Dalam definisi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu teologi religianum, kata lain adalah upaya refleksi teologi untuk menempatkan pluralisme sebagai pusat perhatian dan pusat persoalan. Teologi religianum harus mempunyai ajakan kepada realitas. Yang kedua, teologi religianum merupakan usaha untuk mencari makna teologis dari pluralisme agama-agama tersebut. Dan tugas esensial dari agama adalah membuat dirinya relevan dengan keadaan. Teologi religianum merupakan respon kita terhadap keseluruhan masa depan masyarakat maupun agama-agama. Masa depan ini menjadi masa depan. Yang kedua, metode teologi agama-agama. Di dalam teologi agama-agama, seseorang harus mulai dengan pemahaman yang setia sekaligus kritis terhadap tradisi Kristen sendiri, lalu berupaya melihat agama yang lain di dalam terang iman Kristen. Pemahaman tersebut dapat tercapai melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan seperti metode berikut, yaitu yang pertama empiris, yang kedua historis, yang ketiga kritis, yang keempat filologis, yang kelima fenomenologis. Metode-metode tersebut dipakai untuk melihat tradisi Kristen dengan lebih kritis maupun realitas kemajemukan agama, serta mendialogkan keduanya sehingga tercapai perspektif tertentu dalam memandang agama lain. Yang ketiga, pluralisme agama-agama. Menurut David, perbedaan-perbedaan antara agama-agama adalah bukan pada masalah kebenaran dan kebenaran, tetapi tentang perbedaan persepsi terhadap satu kebenaran. Ini berarti bahwa berbicara tentang kepercayaan keagamaan sebagai benar atau salah atau tidak diperkenalkan. Kepercayaan keagamaan adalah masalah pribadi. Setiap orang berhak untuk mempercayai iman masing-masing. Inilah pluralisme. Orang berhak untuk mempercayai iman masing-masing, sehingga kebenaran Kristen adalah
sama dengan kebenaran agama lain. Jadi semua agama menginginkan objek atau realitas ilahi yang sama. Karena itu secara otomatis semua agama sekalipun memiliki kebenaran yang berbeda, namun substansinya adalah sama, yaitu tentang realitas ilahi. 4. Ide tentang pluralisme agama-agama. Ide tentang pluralisme bermula dari pemikiran Bapak Gereja yang mula-mula mengalami penyimpangan, yaitu Clement dan Origen. Clement mengatakan bahwa pengenalan akan Allah bagi orang Yahudi adalah melalui Taurat, sedangkan bagi orang Yunani melalui filsafat dalam inspirasi Logos atau Kristus. Sedangkan Origen mengatakan bahwa pada akhirnya semua makhluk yang diselamatkan termasuk setan. Pernyataan ini merupakan akar dari universalisme sekaligus sebagai akar dari pluralisme. Seiring dengan itu, dunia teologi mengalami perkembangan negatif. Kemunculan dan perkembangan universalisme akhirnya memunculkan teologi pembebasan dan teologi kemajemukan. Muncul gerakan untuk memberantas penderitaan manusia dan bangkit kembali agama-agama tradisional juga membawa pengaruh besar bagi dunia teologi. Pluralisme agama bisa dipahami dalam 3 kategori, yaitu kategori sosial, yaitu dalam pengertian ini pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup. Secara sosial kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman dan kepercayaan dari penganut agama lainnya. Yang kedua, kategori etika atau moral. Dalam hal ini pluralisme agama berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Yang ketiga, kategori teologi filosofi. Secara sederhana berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar, dan sama-sama menyelamatkan. Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, setiap kali kita menyebut pluralisme agama, yang dimaksudkan adalah pluralisme agama dalam kategori teologi filosofi ini. Yang kelima, pendekatan teologi agama-agama. Pendekatan teologi merupakan pendekatan yang cenderung normatif dan subjektif terhadap agama. Pendekatan ini umumnya dilakukan dari dan oleh suatu penganut agama dalam upaya penyelidiki agama lain. Pendekatan ini sering juga disebut dengan metode tekstual atau pendekatan kitabi. Dalam penjelasan ini, teologi agama-agama dibagi ke dalam beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teologis normatif, yang kedua pendekatan analogi, yang ketiga pendekatan universalisme, yang keempat pendekatan teologis dialogis, yang kelima pendekatan akomodasi. Yang keenam, implikasi pluralisme terhadap perspektif agama. Secara umum, falsafah ini merujuk kepada kewujudan berbagai agama dan ajaran terhadap kebenaran yang diajukan oleh setiap agama atau religion. Lawan terhadap kebenaran yang diajukan oleh setiap agama bagi pluralisme agama ialah eksklusivisme yang mendukung bahwa hanya terdapat satu agama yang membawa kebenaran mutlak, sedangkan agama lain adalah palsu. Secara khusus, falsafat pluralisme menganjurkan bahwa setiap agama mempunyai pandangan, perspektif, dan respon yang berbeda-beda terhadap Tuhan atau kebenaran yang mutlak. Oleh yang demikian, sesuatu yang dianggap benar dan baik
oleh semua golongan, mungkin sebaiknya bagi golongan yang lain. Kepada falsafat pluralisme agama yang didukungnya, menyebutkan bahwa setiap agama atau tradisi mengungkapkan Tuhan atau kebenaran mutlak dalam berbagai perkataan seperti Trinitas untuk agama Kristiani, Yahweh untuk Yahudi, Brahman untuk agama Hindu, dan Dhammakaya untuk agama Buddha. Akhir tentang reformasi. Demikianlah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.